ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom, shalom. Masih ada sukacita? Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik, Bapa yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan kalau hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih Tuhan. Dan kami boleh berkumpul di tempat ini, itu bukan karena sebuah kepintaran kami, tapi ini semua karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kesempatan yang akan Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Berkati hati kami saat ini, pikiran kami Tuhan, sehingga pujian, penyembahan kami, bahkan firman yang akan kami dengar layak di hadapan kami Bapa, di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur dan berdoa haleluya, amin. Mata mau siapkan hati kita pada pagi hari ini. Haleluya Bapa, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, hadirat yang suci itu, hadirat yang membawa kemenangan, hadirat yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Tuhan, haleluya. Kaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kita angkat pujian ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku
bersamamu Tuhan. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagimu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagimu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Kau memberikan pertolongan bagi setiap hamba Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagimu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Dia yang memberi kekuatan, Dia memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagimu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua
seperti ini pujian ini katakan bahwa kami bersama dengan Tuhan dan Tuhan boleh melewati setiap kehidupan kami dan kami boleh merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, Kau kami sembah, Kau kami puji pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan tercurah di tempat ini, biarlah hadirat Tuhan boleh kami rasakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati setiap hati kami dan orang-orang yang mendengarkan setiap pujian kami. Mari Tuhan berikan damai sejahtera bagi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih kuat berdiri? Amin, puji nama Tuhan. Kita mau bersuka cita, kita mau terima Tuhan. Kita mau terima sukacita itu dan kita mau berikan kepada sama kita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Rimba sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Rimba sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Puji nama Tuhan. Masih bersukacita, amin. Amin. Ketika Roh Allah ada, kita mau menari seperti Daud, amin. Kita angkat pujian ini. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari.
silakan duduk kembali. Kita mau seperti Daud, amin. Meskipun banyak masalah kita, persoalan kita, kita tetap mau menari buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Kita mengangkat pujian, aku diberkati, aku dilimpahi. Diberkati oleh Tuhan. Mari tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita. Haleluya Bapa. Kami mau siapkan hati kami pada pagi hari ini Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman yang kami dengar saat ini Tuhan boleh berdampak bagi setiap kehidupan kami dan boleh berdampak bagi orang-orang sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kami hanya biji mata-Mu, tapi Engkau rela menyelamatkan, memberkati setiap kehidupan kami. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan
bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan, itu yang dari berkatmu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini, Tuhan? Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Tuhan baik, terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. kami bersyukur. Terima kasih Tuhan.
kami bersyukur. Terima kasih. Hati kami meluap dengan ucapan syukur Tuhan, sebab Engkau baik. Kami mengucapkan terima kasih bukan karena doa kami dijawab, bukan karena sakit kami disembuhkan, bukan karena kami mendapat pertolongan, tapi kami senantiasa bersyukur sebab Tuhan baik. Dan itu sudah lebih dari cukup. Dan kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu melampaui segala akal. Kebaikan-Mu melampaui segala apa yang kami butuhkan. Karena rancangan-Mu rancangan damai sejahtera. Kami percaya Tuhan ketika hidup kami ada di dalam tangan-Mu, maka kekuatan yang baru itu menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu dan kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami dan saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk mengungkapkan firman-Mu yang tidak terbatas itu. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu yang tidak berubah itu mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah karena kami percaya satu kata saja kalau itu dari Engkau akan mengubahkan hidup kami dan kami pulang dari tempat ini membawa perubahan dalam hidup kami dan kami membawa sorak-sorai kemenangan. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap dan percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Iya, luar biasa ya. Terima kasih. Ini buat tim yang luar biasa, ya tim PW. Cia, kamu main piano mulai umur berapa Cia? 10, wah kalah saya ya. Saya dulu melayani di gereja itu mulai umur 15 ya. Dan GPDI ini seperti saya kembali ke rumah saya gitu ya, karena saya dulu 4 generasi itu ada di GPDI ya. Kapasari kalau pernah tahu mungkin yang sudah senior ya. Nah, Om Manoah betul sekali. Ya, jadi kalau Om Manoah waktu itu saya masih muda sekali ya. Ya sekarang juga sih masih muda ya. Mudah-mudahan tapi gitu ya. Om Manoah itu ibaratnya keliling kemana-mana gitu ya. Saya ini bagian, kalau Om Manoah itu penginjil, saya pengintil gitu ya. Karena apa? Tak anter gitu ya, kemana, keluar kota, kemana gitu ya. Wah puji Tuhan ya, akhirnya saya bisa melayani kembali ya di GPDI ini. Ya, perkenalan dulu ya. Enggak kenal maka kenalan. Loh iya toh, kalau enggak kenal maka kenalan gitu ya. Nama saya Yosef Kurniadi, ini istri saya Esther Megawati ya. Kami dipersatukan Tuhan baru memasuki usia 29 tahun ya. Anak kami 1 yang saat ini ada di Belanda dan puji Tuhan tanggal 21 nanti kami bertolak ke Jakarta. Anak saya wisuda S2 ya, main piano juga. Jadi lumayan ya, mirip bapaknya dikit gitu ya. Saya dulu melayani di bidang musik ini mulai umur 15 ya. Ya tahu sendirilah ya, Pantai Costa heran lah gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang bisa main musik, ya. Saya sendiri seorang diri, jadi saya Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu ke gereja. Minggu itu mulai 6:30 pagi sampai jam 10 malam, gitu ya. Single fighter, gitu ya. Hanya Kemis saja saya enggak ke gereja, gitu ya. Dulu kalau calon koko ipar saya ngomong, Yosef tuh suruh pindah rumah aja, gitu ya. Rumahnya bukan lagi di Gayung Sari, tetapi sudah pindah, gitu kan. Karena hampir tiap hari kita ke gereja. Tapi gini loh, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Ya. Dan saya tidak pernah menyangka ketika tahun 99 ada krisis moneter, ya, jabatan saya habis semua di PHK. Ya. Saya dulu banker. Ya. Di
Di PHK ternyata apa? Yang nolong saya adalah apa? Musik. Ya, ya waktu itu belum kelihatan, tetapi apa? Hari ini Tuhan percayakan saya sebuah sekolah musik. Dan puji Tuhan, ya, sudah 25 tahun sekolah musik itu memelihara hidup saya. Ya, saya bisa ke sana kemari, bisa melayani. Ya. Saya juga ketua alumni STTII, bisa memberkati banyak hamba-hamba Tuhan. Semua dari mana? Cuma dari pelayanan musik. Ya, makanya saya ngomong, ayo ya, yang melayani mimbar ini setia, ya setia, jangan baper, ya. Loh ya rata-rata kan gitu ya. Kalau tukang bakso itu bertengkarnya sama tukang bakso, ya. Tidak ada tukang bakso bertengkar sama tukang potong rambut, nggak ada. Mereka kerja sama ya, sambil potong rambut makan bakso, kan itu ya. Jadi tidak usah kaget kalau sesama pelayan juga saling senggolan, ya. Tapi di sana, ya. Kalau di Sion Permai tidak ada, sesuai namanya Permai, penuh damai sejahtera. Amin. Iya. Aminnya pelan tapi ya. Iya. Iya, pagi hari ini kita mau belajar, ya. Fresh your strength. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena tanpa kekuatan kita tidak akan bisa melanjutkan kehidupan kita. Mau dari sisi apapun, kekuatan itu kita perlukan. Makanya ada pujian lama mengatakan, orang yang menantikan Tuhan, dibarui kuatnya. Ya, itu penting. Makanya hari ini kita belajar bagaimana langkah-langkah kita fresh my strength. Ya. Pernah dengar enggak ada orang ngomong gini, Pak, aku wis gak kuat, Pak. Masalah satu belum selesai. Lah, berikutnya datang lagi. Hidupku kayak terminal, Pak. Ya. Yang satu baru datang, yang lain sudah nyusul di belakang. Bertubi-tubi nyusul. Ada yang begitu? Oh, enggak ada di sini ya. Kalau gitu saya ganti judul, mungkin saya salah ini ya. Di sini enggak ada semua ya? Enggak ada yang ngaku? Oh ya. Oke, kita baca ya, Yesaya 40 ayat 31. Ayo, kita baca sama-sama. Wah, puji Tuhan, ini saya enggak ngerti ini ya, kebiasaan di sini. Ayat pertama berdiri semua ya. Habis berdiri jangan pulang tapi ya, duduk lagi nanti ya. Oke, 2, 3. Tetapi orang yang menantik-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Nah, ada sesuatu yang menarik di sini, ya. Di terjemahannya The Message, ya. Dikatakan di situ, ya hampir semuanya sama. Coba tampilkan. Nah, perhatikan di situ ya. Ketika kita berlari, kita tidak menjadi lelah, tetapi ya ini, ketika berjalan, mereka tidak tertinggal. Jadi, janji Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Ya. Kita tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan sendirian. Apapun yang kita alami hari ini, apapun pergumulan kita hari ini janjinya Tuhan. Ketika kita lari, kita tidak lelah. Ketika kita jalan pun, kita tidak ketinggalan. Artinya apa? Ada kecepatan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Ada percepatan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Tugas kita hanya satu. Sudahkah kita nantikan Tuhan?
Banyak orang Kristen berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan, tapi hidupnya tidak berubah. Kenapa? Karena orang itu gagal menanti-nantikan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang kesehariannya itu sibuk terus. Pagi bangun pagi udah bingung kerjaan. Ya. Bukan tidak boleh kerja loh ya. Tapi perhatikan, pagi-pagi udah sibuk, berangkat kerja, pulang sampai larut malam. Capek langsung tidur lagi. Bangun tidur, persiapan kerja lagi. Berangkat kerja, pulang malam lagi. Badan lelah luar biasa. Terus tidur. Pernah kenal orang seperti itu? Aku kalau enggak kerja, enggak nututi Pak. Bahkan sekarang suami istri harus bekerja. Ya, cerita engkong emak saya dulu itu, mereka tuh kerjanya 2 minggu untuk hidup sebulan. Ya, kalau hari ini kerja sebulan untuk 2 minggu. Nah, jadi kerjanya harus ekstra keras. Ini kesampingkan dulu ya, kita harus bekerja, iya saya setuju. Orang yang tidak kerja tidak patut makan, itu kata firman. Tetapi kalau kita berputar di tempat area itu terus, kita disibukkan oleh kegiatan kita, rutinitas kita, tanpa kita punya waktu menantikan Tuhan. Jangan harap ada kekuatan baru dalam hidup kita. Dan ujung akhirnya apa? Pak, aku capek Pak. Lelah aku Pak. Lah manusia ini kan standarnya double. Kalau pekerjaannya berhasil, rumah tangganya penuh, damai sejahtera, anak-anaknya berprestasi, ya, pelayanannya berhasil. Yang diucapkan apa? Puisinya Khairil Anwar, ya. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya. Tapi kalau sebaliknya gimana? Rumah tangganya kacau, pekerjaannya bangkrut, ya, anak-anaknya kena narkoba, yang satu hamil di luar nikah, yang satu jadi preman. Tiap hari ketemu debt collector, ditagih sana sini. Ucapannya apa? Aku pengen, langsung tahu jawabannya. Nah itu, manusia kan standarnya double, ya kan? Yang bingung siapa? Tuhan. Sak benernya kamu tuh pingin umur panjang, apa umur pendek sih? Gitu. Nah, tapi kembali lagi, seringkali kita dipengaruhi oleh keadaan kita. Ya, kalau kita belajar dari firman Tuhan, tidak pernah ada di dalam ayat gini, bersyukurlah sebab doamu dijawab. Bersyukurlah kalau penyakitmu disembuhkan, enggak ada. Yang ada cuma satu, bersyukurlah sebab yang banter. Kurang banter. Nah itu loh. Kita bersyukur sebab Tuhan cukup. Nah. Bertobat ya, kalau ada yang enggak bisa bersyukur. Kita belajar, nah tadi kan dikatakan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Nah hari ini kita mau belajar sifatnya Raja Wali. Ya, ya yang pertama ya, visi yang tajam. Raja Wali memiliki kemampuan melihat yang sangat tajam, bisa 4 sampai 5 kali lebih tajam daripada manusia. Sehingga ini memudahkan mendeteksi mangsa dari jarak jauh. Ya. Saya beberapa waktu yang lalu, hobi saya touring Bapak Ibu ya. Saya berangkat ke Larantuka, pulangnya naik kapal dari Labuan Bajo ke Perak gitu ya.
di tengah lautan yang tidak kelihatan daratan itu tiba-tiba ada pemandangan yang sangat spektakuler menurut saya. Apa? Ada burung tuh dari atas nukik. Tapi kan ngapain ini? Ini burung putus asa mau bunuh diri ini ya kan? Kan dia ke air gitu loh. Ternyata apa? Ngambil ikan, terbang lagi dia. Nah ini, punya pandangan yang jauh ke depan, 4 kali, 5 kali lebih tajam dari manusia. Visi, bicara apa? Tentang jangkar iman kita Bapak Ibu. Ya. Ayo kita baca Amsal 29 ayat 18a. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Ya. Where there is no vision, the people perish. Ya. Jika tidak ada visi, masyarakat itu binasa. Yang menarik juga di terjemahan The Message dikatakan, jika orang tidak dapat melihat apa yang sedang dilakukan Tuhan, mereka akan tersandung pada diri mereka sendiri. Artinya banyak orang yang tersandung dengan pola pikirnya sendiri. Orang banyak salah bertindak karena pola pikirnya sendiri. Karena dia gagal melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bagaimana respon kita? Pak, bapakku jenenge Pak Ijo, Pak. Mbokku Painem, makanya aku Pailit, Pak. Wah, ilmu gaduknya keluar. Hati-hati. Ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Makanya harus hati-hati dalam bicara. Ya. Saya pernah suatu ketika pelayanan di desa gitu ya. Lah habis khotbah diajak makan di pastori gitu. Tiba-tiba ada jemaat itu entah gimana ceritanya. Marah sama si anak. Anak kecil masih sambil gini, walah lele kok goblok kayak bapakmu le. Saya kaget, siapa sih ngomong itu kan itu. Lah, itu kalau diucapkan ke anak, kalau anaknya bodoh salahnya siapa? Ya salah orang tuanya lah gitu. Ya, ucapan ini apa? Doa. Ucapan ini ada kuasanya. Tuhan bilang apa? Kita ini, ya Bapak Ibu semua yang ada di tempat sini diciptakan serupa dan segambar dengan, loh, percaya enggak? Coba toleh sebelahnya. Kamu tuh diciptakan serupa dengan Tuhan. Ya. Nah, di Kejadian 1 ketika belum ada apa-apa, Tuhan menciptakan alam semesta dengan firman, dengan ucapan, jadilah terang, maka terang itu jadilah. Lah kalau kita ini diciptakan serupa dan segambar, kita ini punya kuasa perkataan yang sama. Lah pertanyaannya, perkataan apa yang sering kali kita ucapkan? Nggak bisa Pak, gak punya duit Pak, ya nggak punya duit. Duh aku sakit-sakitan Pak. Yang diterima apa? Ya sakit-sakitan. Aduh cari kerjaan kok susah Pak. Akhirnya ya susah benar, karena apa? Yang diucapkan yang susah tadi. Ya. Visi yang tajam ini penting Bapak Ibu. Apa yang kita lihat, apa yang kita percayai, itu menentukan hidup kita. Anak saya berangkat ke Belanda tahun 2019. Kita tahu 2020 terjadi pandemi. Ya, itu bukan masa-masa yang mudah. Bingung sebagai orang tua. Mau disuruh pulang ini ya kasihan, dia impiannya jadi pianis, ya. Tidak disuruh pulang itu
Waktu itu loh ya, orang ketemu orang takut banget gitu. Ya enggak? Zaman-zaman tahun 2020 awal itu, orang lebih senang ketemu sama demit. Ya enggak? Kalau ketemu orang takut, diajak salaman, apalagi berpelukan enggak mungkin sudah. Ya. Sama. Ya, bisnis saya di sekolah musik, orang ketemu orang. Waduh, itu tiba-tiba penghasilan bisa lenyap. Disitulah visi kita diuji. Ya, long story shortnya ya, itu yang ada di garasi saya jual semua, mobil saya jual, motor kesayangan saya jual, kosong. Ya, lah senengan saya itu kan memang motoran gitu ya. Dan mobil itu Bapak Ibu ya, kalau teman saya bilang saya ini dinaikin mobil bukan naik mobil gitu ya. Karena mobil itu kalau ada lalat gitu ya, kepleset pasti. Dia enggak bisa lalat itu hinggap karena licin ya, saya poles sendiri ya, tak elus-elus gitu ya. Sampai kadang-kadang istri saya cemburu, kamu mandiin mobil aja enggak pernah mandiin aku katanya gitu ya. Begitu garasi itu kosong Bapak Ibu, yang terjadi apa? Saya mengasihani diri saya sendiri, nangis, aduh kok hilang kabeh kesayanganku. Sampai di satu titik saya sadar, kalau kayak saya begini terus, enggak akan ada pemulihan. Di suatu pagi saya berubah, saya masuk di garasi, saya bilang, ada waktunya Tuhan, mobil saya balik, motor saya balik. Perkatakan terus, saya menciptakan apa yang di depan saya dengan ucapan saya. Ya. Sampai di puncaknya waktu tahun 2023, anak saya wisuda S1 ya, nanti ini wisuda S2. 2023 pun juga begitu. Kita harus ke Belandang menghadiri wisuda, bukan uang kecil. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu dengan berbagai macam pergumulan, berbagai macam, ya banyak lah ya, Pak Ferry lebih kenal ya, saya cukup lama tahu ya proses perjalanan hidup saya. Tapi gini loh, ketika kita punya visi yang tajam, ketika kita bisa meletakkan jangkar iman kita jauh ke depan, Tuhan jawab dengan luar biasa. Saya 2023 bisa ke Belanda, bulan Juli 2023. Dan Bapak Ibu tahu, di bulan yang sama, di bulan Juli 2023 juga, mobil saya baru, motor saya baru. Ya, itu Tuhan, bukan saya. Kalau pakai kalkulatornya manusia, jebol, rusak kalkulatornya, nggak bisa. Ya. Sama, saya dulu juga sepertinya enggak punya masa depan. Keluarga orang tua saya broken home. Ya, saya dari bayi cuma dibesarkan mama. Hanya mama yang berjuang sendirian, tapi bersyukur karena mama ini punya visi yang tajam. Anaknya dari kecil sudah disekolahkan minggu, ikut di gereja. Ya, mulai dari bayi, beliau pelayanan di sekolah minggu, ya pelayan paduan suara, saya selalu diajak. Jadi saya ini bukan full timer gitu ya, tapi saya diajarkan untuk full heart bersama dengan Tuhan. Tapi sekali lagi semuanya tidak pernah sia-sia. Ya, kalau saya ada hari ini itu karena kemurahan Tuhan. Ya. Ini saksi hidup istri saya. Hari ini saya bisa punya rumah 500 meter. Dari mana? Loh, kalau dihitung kalkulator jebol, nggak bisa. Saya bukan pengusaha sukses, saya enggak punya pabrik Bapak Ibu. Tapi Tuhan tuntun setiap langkah. Ini, yang penting apa? Kita punya pandangan ke depan yang tajam, 4 kali, 5 kali lebih tajam dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Yang kedua, daya tahannya tinggi. Nah ini. Burung itu dikenal bisa terbang sangat tinggi dan stabil di udara, memanfaatkan arus udara panas
atau thermal untuk melayang tanpa mengeluarkan banyak tenaga. Ya ini salah satunya kenapa kalau pesawat itu harus tinggi sekali. Karena di sana lebih hampa udaranya, lebih ringan. Gitu. Ya, pesawat besar kalau suruh terbang rendah pasti jatuh, nggak bisa. Ya. Lukas 21:19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ya. Nah ini terjemahannya Amplified ya. Dengan ketekunan dan kesabaran, kamu akan memperoleh kehidupan yang sebenarnya bagi jiwamu. Daya tahan di sini berkata tentang ketekunan dan kesabaran. Setelah kita memiliki visi ke depan, jangan lupa kita punya durability, kita punya ketahanan. Ya. Bagi yang sudah melayani, layani dengan setia. Karena hari-hari ini banyak sekali loh. Ya. Begitu baper dengan sesama pekerja, dah aku enggak pelayanan. Jemaat pun begitu. Aku waktu pulang gereja, gembalanya nyalamin aku tapi enggak ngelihat aku. Pindah, memangnya gereja cuma satu, di sana banyak. Ya. Ingat loh, kalau kita diciptakan serupa segambar dengan Kristus, salah satu sifat Tuhan itu setia. Ya, termasuk nanti di poin terakhir ada poin setia pada pasangan, itu sifatnya Raja Wali. Ya. Jadi kalau hidupnya kayak Bang Toyib, nah itu. Jangan harap diberkati Tuhan. Terus ya, kok jadi cerita Bang Toyib. Yang ketiga, prinsip yang teguh. Ya. Burung Raja Wali dikenal sangat mandiri dan cenderung hidup menyendiri. Mereka jarang bergantung pada kelompok, lebih suka berburu sendirian. Ini artinya gini loh. Bukan saya suruh Bapak Ibu sendirian, ya karena kita makhluk sosial ya, bukan itu. Tetapi gini, prinsip yang teguh itu harus kita miliki supaya apa? Kita tidak mudah diombang-ambingkan. Kita tidak mudah bimbang. Minggu kita dengar firman, Senin hidupnya penuh kekhawatiran. Ada enggak yang seperti itu? Ya. Ibaratnya Minggu itu dicas, wah 100%. Ya. Senin buka dompet, lah kok kosong, langsung tuh tinggal 50%, yang tadi 100%. Ya. Habis gitu apa? Handphone ngeliat, ting, kartu kredit Anda jatuh tempo, nyusut lagi turun jadi 30%. Padahal Minggu sudah dengar firman. Tapi dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, akhirnya apa? Tenaganya habis. Ya. Karena habisnya itu hari Kamis, Jumat, Sabtu nggak ada tenaga, Minggu nggak ke gereja, biasanya gitu. Ya, terus Pak Gembalanya telepon, Pak, kenapa kok kemarin kok nggak datang? Loh, gerejanya masih ada toh Pak? Ya, itu perlu dibaptis ulang kalau model begitu ya. Kita harus punya prinsip yang teguh. Bagaimana kita memegang kebenaran firman itu seteguh apa? Bukan tergantung Tuhan, tapi tergantung diri kita sendiri. Berapa banyak kita sudah dengar firman, ya, tetapi kita gagal melakukannya. Ya, apalagi ibu-ibu di rumah sambil masak, sambil gosok, dengar YouTube khotbah, oh bagus. Tapi jangan lupa praktek. Ya. Kalau cuma didengar saja, percuma, nggak ada khasiatnya. Ya. Kolose 2 ayat yang kelima, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu
dalam Kristus. Ya. Kalau saya ketemu teman-teman lama, dia pelayanan di daerah Papua sana ya. Banyak sekali orang-orang Kristen yang goyah imannya. Kenapa? Karena uang. Ya, karena dari seberang sana menjanjikan, kalau kamu ikut nyebrang, kamu tak modalin untuk usaha. Kalau kamu ikut nyebrang, kamu tak kasih uang untuk disupport setiap bulan untuk rumah tangganya. Imannya goyang karena mamon. Ya. Dia tidak rel, tidak sadar sudah menjual keselamatannya hanya dengan beras, hanya dengan mamon. Ya. Yang keempat, cepat dan tepat. Dalam berburu, Raja Wali menggunakan strategi dengan kecepatan tinggi untuk menangkap mangsa, menunjukkan kecerdasan dan efisiensi. Di Amsal 26 ayat 14 dikatakan, seperti pintu berputar pada engselnya, demikian si pemalas di tempat tidurnya. Ya, saya ini konselor ya, banyak sekali nanganin anak-anak muda, termasuk suami-suami yang ya istilahnya banyak masalah lah ya. Tapi satu kendala saya sebagai konselor, apa? Mager. Ya saya tidak suka dengan istilah mager itu loh, hari-hari ini ya. Malas gerak loh. Lah orang kalau enggak mau bergerak terus bagaimana berkat Tuhan itu datang. Ya. Di Roma 8:28 dikatakan apa? Tuhan turut bekerja. Berarti kita bekerja enggak? Ya bekerja. Ya. Biasanya loh ya orang malas itu menggunakan ayat. Lupa katanya aku diam saja, Tuhan yang berperang. Itu konteksnya beda lagi kalau kita belajar ya. Bukan seperti itu maksudnya. Terus kita bangun pagi, tidak kemana-mana, di rumah saja, menantikan berkat Tuhan. Kata aneh rohani, ya toh. Tapi malaikatnya ngamuk, saudara. Oh tak keplakon bro, gitu kan. Kerja, berangkat, gitu kan. Semangat. Karena janjinya itu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi ketika kita bekerja, biarpun cuma buat gorengan, Tuhan buat berhasil. Ya. Ada suatu kesaksian yang luar biasa ya, mengenai kecepatan dan ketepatan ini. Ada seorang ibu dengan 4 anak, ya, ditinggal mati suaminya. Dia tidak biasa bekerja, bingung, gimana ini anak-anakku 4 ini. Akhirnya dia datang, ya, tanya, ini gimana? Ya. Lalu oleh hamba Tuhan ini dikatakan begini, ibu bisa apa? Saya tidak bisa apa-apa Pak, saya sekolah aja tidak lulus. Oh, masa ibu tidak bisa masak? Oh bisa kalau masak, ya sudah masak coba. Akhirnya dia nyoba masak beberapa dan dicoba. Oh Bu, bumbu pecelnya ibu enak. Akhirnya apa? Dia mulai jualan di depan rumah, jualan pecel. Ya, dah sekian tahun berlalu, ya, saya pelayanan di GPDI Kawadekan Nganjuk. Itu dari Nganjuk masih jalan sekitar 40 menit, jalan Makadam. Gerejanya ini di sebelahnya hutan. Waktu awal-awal pelayanan gerejanya itu gereja gedek. Ya. Tiba-tiba jadi bagus. Saya heran, saya kan kenal sama gembalanya. Loh, Pak puji Tuhan kok jadi bagus, ya kan? Karena saya yakin, wong jemaatnya itu maaf ya, jemaat biasa, sederhana. Tidak mungkin bisa bangun gereja sebagus itu. Dia bilang, oh ini disumbang oleh ibu ini Pak. Kaget saya, ibu itu yang jualan pecel itu? Iya. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, dengan hanya jualan bumbu pecel, dia bisa nyumbang gereja untuk pembangunannya 250 juta.
Ya, ayo coba sekarang bayangkan 250 juta itu kalau dijadikan bumbu pecel jadi berapa banyak? Kita bisa berenang di dalam bumbu pecel, betul? Ya kan? Lu siapa yang nyangka? Ya. Jadi ingat ya, apapun keahlian kita, kalau kita itu kemas bersama dengan Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Jadi ternyata bumbu pecelnya itu diekspor sampai ke luar negeri. Lu siapa yang nyangka? Awalnya dia bilang aku tidak bisa apa-apa, Pak. Ya. Jadi jangan pernah berkecil hati. Yang penting kita punya ini, cepat. Apa? Gercep. Nah, itu loh. Ya. Kalau kita cuma ngelihat enak itu untuk warisan, enak itu anak wong sugih. Tiap hari cuma merenungi orang lain, apalagi medsos, hati-hati lo ya. Yang suka scroll-scroll itu ya. Bukan nggak boleh, tapi itu racun. Kenapa? Yang kita lihat itu cuma yang baik-baiknya saja ya. Giliran yang mereka pamer tuh biasanya, oh punya mobil baru, oh punya rumah baru, oh punya makan di sini, makan di situ. Ya. Nginep di hotel mewah, ngelihat. Lalu mulai apa? Meratapi diri sendiri. Aku kok gak kayak orang itu ya, bojoku kok gak kayak gitu ya, mulai membanding-bandingkan. Ya. Tapi di sini tidak ada ya? Halo? Tidak ada toh? Iya, tidak ada. Beneran tidak ada ya? Ya sudah, puji Tuhan. Berarti sinyal internet gak sampai ke daerah sini ya. Ya. Ketika kita sudah punya visi bersama dengan Tuhan, ya, kita harus punya durability, ya, daya tahan, ya. Lalu apa? Punya prinsip yang teguh. Dan apapun itu, ayo kerjakan dengan cepat dan tepat. Seperti Raja Wali, ya, mau memangsa. Ya itu kalau dia datangnya pelan-pelan gini kan, lari ikan nih. Ya. Tapi tidak sampai diketahui ikan, toto celep langsung dimangsa, ikannya besar lagi. Cengkramannya kuat banget itu. Ya. Yang kelima, nah ini kelima ini agak tidak enak ini ya, rela menderita. Dalam banyak budaya, Raja Wali dianggap sebagai simbol kekuatan termasuk kuat menghadapi penderitaan dan tantangan untuk tetap bisa eksis di kehidupan selanjutnya. Ayatnya di 1 Petrus 3 ayat 14, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Ketika saya mempelajari Raja Wali ini, ternyata itu masih mitos ya, tetapi tidak apa-apa kita belajar. Mungkin ada yang pernah dengar ilustrasi ini, bahwa dia nanti ketika usia 40 tahun, parunya mulai memanjang, dia mulai kesulitan untuk memakan, ya cakarnya juga mulai panjang, mulai sulit untuk mencengkram, dan bulunya sudah mulai berat, mulai susah untuk terbang. Itu ceritanya begitu. Dan dia harus apa? Terbang tinggi dengan kecepatan tinggi untuk menghantamkan parunya di tebing supaya ini patah gitu ya. Terus apa? Dia diam. Menanti sampai ini tumbuh lagi, baru dia bisa apa? Menggunakan paru yang baru ini untuk apa? Istilahnya potong kuku gitu mungkin ya. Manikur, pedikur gitu ya. Nah, terus jadi akhirnya cakarnya mulai kuat lagi dan mulai bulunya mulai dia cabuti untuk meringankan dia terbang. Ya. Lepas dari itu mitos atau tidak. Tetapi itulah sifat Raja Wali yang dia harus bertahan untuk bisa hidup lebih lama lagi. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita hari ini. Tapi sifat ini harus kita miliki. Kita harus rela menderita. Ya. Tetapi catatan yang penting di 1 Petrus 3, rela menderita karena apa? Halo?
Itu loh, baca. Rela menderita karena jadi menderitanya beda ya. Saya kan juga sering pelayanan ke lapas ya, di Medaeng, di Porong ya. Saya juga pernah ketemu siapa? Menteri-menteri waktu saya pelayanan di Sukamiskin Bandung, penjara. Itu ketemu orang-orang hebat tuh, di dalam penjara tapi. Ada gubernur, ada wali kota, ada menteri-menteri, ya. Orang-orang hebat. Ya. Tapi mereka menderita bukan karena kebenaran, menderita karena korupsi. Ya. Saya kaget-kaget nih, mau kepingin foto sebetulnya, tapi kan nggak boleh bawa kamera ya waktu itu ya. Termasuk kemarin saya pelayanan di Medaeng, ya. Saya tidak bisa sebutkan ini. Kalau yang model begini bukan menderita karena kebenaran, menderita karena kebenaran itu gini loh. Ini contoh aja contoh ya. Saya mau tanya di sini, ada yang bawa uang 50.000? Ada? Dari jemaat aja deh, jemaat. Ada? Ah, boleh. Boleh diberikan saya satu? Nah, ya, makasih ya Bu. Uang ini saya ambil, terus tidak saya kembalikan. Atau gini, Bu, utang ya Bu, bayari kalau ingat. Banyak enggak yang kayak gitu? Bayar sailingnya gitu ya. Ketika uang ini saya ambil, Ibu ini gini, Bapak ini potongannya api, tapi njaluk duitku gak dibalekno. Gitu. Lalu dia mulai, minggu depan enggak usah ibadah lagi dah. Ya, pendetanya model ngono. Gitu. Tapi ibu ini enggak, memilih apa? Oh, enggak apa-apa, aku tetap datang ibadah. Ya, aku mau memberkati banyak orang. Disitulah yang namanya menderita karena kebenaran. Ya. Ketika ada orang yang menyakiti kita, terus Tuhan bilang apa? Ampunono, maafkan. Kira-kira gimana? Sulit atau tidak mudah? Loh, kok sulit atau tidak mudah? Kan sama berarti ya. Sulit atau tidak mudah? Bu, terima kasih ya Bu ya. Ketika kita harus kehilangan sesuatu, ya, entah itu yang namanya mungkin, ya, namanya orang kalau sudah disakiti, terus Tuhan bilang gini, wis ta, kamu kan lebih punya pengertian, ya, kamu sudah lama ikut Tuhan. Dia itu masih jiwa baru. Udahlah, biarpun dia salah, ayo kamu yang minta maaf duluan. Ada yang bersedia? Enggak mau semua. Jujur ya. Mau enggak? Mau. Ada enggak orang yang begini? Kalau semua itu tak maaf no, kecuali yang satu ini aku enggak bisa. Pernah dengar kayak begitu? Yang satu ini sudah keterlaluan. Itu loh, itu rela menderita karena kebenaran. Kalau kita berhasil, minta maaf dulu. Ya. Karena gini loh Bapak Ibu, ketika kita melakukan firman, kelihatannya kita rugi. Ya. Dia yang salah, kita yang minta maaf duluan, itu rugi secara daging. Tapi sebenarnya apa? Itu manfaatnya buat kita. Begitu kita melepaskan pengampunan, berkatnya Tuhan itu langsung turun.
Sekali lagi bukan buat orang itu loh, buat kita. Jadi makanya ya kalau ada orang nyakiti kita, cepet-cepet datang ke rumahnya minta maaf duluan. Ini istri saya tahu nih, ya, saya melakukan itu. Ya. Ada orang salah dengan saya tidak mau chat biasanya, saya pakai voice note. Supaya apa? Supaya lebih jelas. Bahkan sesama hamba Tuhan, ya tadi tuh tukang bakso kan bertengkarnya sama tukang bakso, ya. Jadi kalau pendeta bertengkarnya sama pendeta. Gitu. Saya cuma ngomong, saudara ya, kita ini sama-sama hamba Tuhan. Aku minta maaf dah. Supaya apa? Clear. Karena Tuhan juga ngomong loh, kalau kamu berdoa dan kamu lagi bermasalah dengan saudaramu, maka tinggalkan doamu dulu, pergi ke saudaramu, bereskan dulu. Betul enggak? Berarti apa? Kalau kita lagi bermasalah hati kita dengan orang lain, mau doa model apa enggak didengar sama Tuhan. Yang rugi siapa? Nah itu loh. Sekali lagi saya tanya, siapa yang mau rela menderita? Ya wis lah. Masih takut ya? Enggak gampang memang, tapi belajar gitu loh. Ya, belajar. Menderita karena kebenaran. Ya. Waktu enggak punya duit. Ya. Ada yang bilang, aku bantuan apa uang sekolah anakku enggak bisa bayar. Bagaimana respon kita? Podo, aku gak ada duit. Iya Pak ya. Loh, saya ngomong gini nih karena saya sudah ngelewati Bapak Ibu. Waktu saya bingung sampai saya nutup asuransi, nutup segala macam ditutup untuk apa biaya. Saya perlu uang cash untuk saya kirim ke Belanda. Ya. Hamba Tuhan pedesaan memang. Pak Yosep, maaf mengganggu. Nah, kalau sudah maaf mengganggu ini pasti terganggu gitu kan. Ya. Maaf Pak, ini anak kami belum, ini sudah 4 bulan menunggak uang sekolahnya. Kami sudah ditegur. Hati saya langsung gini, podo, gitu. Aku juga lagi ngumpulin untuk uang sekolah. Terus saya lihat saldo saya. Masih jauh dari targetnya untuk saya kirim ke Belanda. Tapi saldo ini untuk ibu itu cukup. Untuk bayar 4 bulan uang sekolahnya. Saya cuma berdoa, Tuhan, aku bendaharamu. Aku nurut sama Tuhan. Karena jumlah segini pun kalau dipertahankan ya enggak ada manfaatnya untuk anak saya. Tapi ini bisa memberkati orang lain. Jadi jawaban doa akhirnya apa? Tuhan berikan damai sejahtera dan saya bantu. Ya. Dan singkat ceritanya memang kedua anak ini sampai hari ini tetap saya yang bayar uang sekolahnya. Ya. Tetapi gini loh, tujuan saya itu bukan transaksi sama Tuhan ya. Tuhan aku tak nabur Tuhan, nanti nuai ya Tuhan ya. Itu bahaya loh. Kita bergening sama Tuhan enggak boleh. Tuhan, aku sudah ngasihi orang itu Tuhan. Engkau janji katanya 30, 60, dihitung mari itu. Tuhan aku ngasih 100.000, kalau ya enggak usah 60 lah Tuhan, 30 kali lipat lah ya. Minimal balik 3 juta Tuhan. Loh, nah ini kan, iya tuh. Bukan begitu. Tapi ketika itu saya lakukan Tuhan, biar ini memberkati ibu itu, sehingga dia punya jawaban doa. Dah, saya transfer. Sukacita ibu itu. Ya, saya yang nangis gitu loh, karena duitnya udah hilang habis. Tapi gini loh, ya, di satu titik tertentu, tiba-tiba apa? Tuhan bukakan jalan untuk anak saya di Belanda. Dia dapat beberapa foundation ya yang bisa membantu untuk uang sekolahnya. Loh,
Itu saya tidak pernah mikir loh Bapak Ibu. Benar-benar saya tidak pernah mikir. Jadi waktu anak saya bilang itu ya, saya cuma melongo, oh ternyata kira-kira itu jarak ya setahun lebih ya dari saya nabur itu ya. Jadi nggak langsung saya gini, oh berarti ya taburan saya itu dengan menyekolahkan mereka ini apa? Ada hasilnya. Ya. Kayak benih itu kita tanam apa? Dia bertumbuh, berakar, tumbuh, mulai berbuah. Nah buahnya ini saya nikmati sekarang. Ya. Bahkan waktu selesai S1 saya bilang gini, wes Yanyo ya cukup. Selesai ayo kerja saja. Ternyata bilang gini, Pi, Nyo mau ngelanjut S2 Pi. Oh gitu kan. Gitu. Kayak serial tersanjung berapa terakhir itu ya. Ada to be continue gitu kan. Saya cuma gini, oh ya gak apa-apa. Saya terus gini lapor sama Tuhan, itu ya anakmu Tuhan, kok kepingin mau lanjut gitu kan. Langsung tuh namanya Bapak ya kan. Ya mau gak mau ya harus support gitu kan. Tapi ternyata tuh S2-nya dia 100%. Saya gak perlu ngirim 1 rupiah pun dari Indonesia. Jadi 2 tahun ini dia betul-betul bisa menikmati kebaikannya Tuhan. Lah saya di sini cuma apa? Bersyukur, terima kasih Tuhan. Benang merahnya gini Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, tidak ada yang pernah sia-sia. Yang penting jangan tadi loh ya, habis nabur terus ngitung 30, 60, 100, jangan. Ya. Tapi apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, itu nantinya kita akan nikmati. Bahkan saya percaya, saya hari ini menikmati karena taburan dari orang tua saya. Meskipun orang tua saya janda, pas-pasan. Ya. Jangankan mobil, sepeda motor aja enggak punya. Saya sekolah itu naik sepeda ontel itu dibelikan oleh adiknya mama saya. Mama saya enggak sanggup untuk belikan saya. Bahkan uang jajan sekalipun saya berangkat itu cuma apa? Ya berangkat orang aja. Kalau anak-anak itu zaman saya dulu di kelas 1 itu di SD YPPI Solung itu. Apa? Seneng toh kalau anak-anak bunyi bel itu kan. Langsung lari ke kantin. Lah wong saya mek ujian ya toh, jadi ya duduk di kelas diem aja. Itu saya lewati. Tetapi itu doa ya, saya masih ingat kalau jam 3:30, jam 4 tuh mami saya kalau saya bangun itu selalu ingat apa? Dia berdoa. Dengar suaranya berdoa. Itu taburan dari orang tua saya. Ya. Saya sekarang yang menikmati. Kadang-kadang istri saya juga ngomong, iya ya, kita nih nabur begini yang nikmati anak kita. Ini enggak apa-apa. Ya, tapi itulah sebuah journey, perjalanan bersama dengan Tuhan. Ya. Yang keenam, yang terakhir, setia pada pasangan. Ya, ini saya tidak lama-lama di sini ya. Kita tahu di Maliaki dikatakan jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ingat ya, istri dari masa mudanya, bukan istri mudanya. Bahaya sekarang ada tip X soalnya gitu loh. Ya tuh ada orang-orang yang pakai tip X dihapus. Ya. Loh ini Pak suruh setia pada istri mudanya lah. Bahaya. Ya. Saya pernah melayani sebuah camp pria ya. Rupanya bapak ini begitu antusias dan bertobat. Tapi bertobatnya masih berapi-api. Jadi waktu dia suruh berdoa di depan, Tuhan berkati kami bersama istri-istri kami. Loh kok akeh? Wah ini gitu. Tapi rupanya dia tidak sadar gitu loh. Jadi waktu kita terus, ya karena kita kenal itu. Ini ada rekamannya ini. Kok keliru aku doaku jaring. Nah ini. Karena terlalu berapi-api gitu ya. Jadi. Karena apa? Istri itu teman pewaris.
kerajaan surga. Ya, dan ingat Mazmur 133, kalau kita hidup rukun, Tuhan memerintahkan berkat. Di Alkitab itu memerintahkan berkat, tidak ada yang lain. Cuman 2 hal. Salah satunya ketika kita hidup rukun. Jadi suami istri, ayo rukun, ya. Jangan bertengkar. Ya. Iya, karena kita hidup dengan pasangan kita itu jauh lebih lama dengan orang tua kita, jauh lebih lama dengan anak kita. Ya. Jadi baik-baiklah dengan pasangan kita. Ya. Ini istri saya ini kemana aja tak ajak gitu. Kecuali touring enggak kuat dia katanya. Ya. Keenam langkah ini, ya, visi yang tajam, daya tahan yang tinggi, prinsip yang teguh. Ayo cepat dan tepat, ya, rela menderita dan setia pada pasangan. Inilah yang membuat kekuatan kita menjadi baru kembali. Ayo saya undang worship leader. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbing, tiap jam dihibur hatiku. Dihibur hatiku dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan duka bergantian, memperkuat imanku dan sesuai dengan hikmat Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan duka bergantian, memperkuat iman. Sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan duka bergantian, memperkuat iman. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan duka bergantian, memperkuat iman. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang akan memeteraikan setiap benih firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami semua memiliki kekuatan yang baru. Sehingga kami boleh kuat menghadapi kehidupan ini, apapun yang menjadi tantangan kami. Kami sanggup melewatinya, sebab kami sadar kami berjalan bersama dengan Engkau. Kekuatan-Mu yang tidak terbatas itu melingkupi kekuatan kami yang terbatas. Tangan kami yang kecil ini Engkau pegang dengan tangan-Mu yang kuat dan penuh kuasa itu, menuntun setiap langkah kami, sehingga kami semua boleh mengalami kebaikan-Mu. Kami semua boleh mengalami pertolongan-Mu, dan melalui kehidupan kami boleh bersaksi tentang kebaikan-Mu.
Dan kami percaya Tuhan, apapun proses kehidupan kami hari ini, Tuhan punya tujuan untuk kaminya nanti juga membantu orang-orang lain yang mengalami hal yang sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara dan kami percaya benih itu akan tumbuh, berakar, dan berbuah lebat. Dan buah itu boleh dinikmati oleh sesama dan dinikmati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sangat diberkati, amin. Tiba saatnya kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Mari kita mengangkat pujian kita. Aku diberkati, aku dilimpahi. berkat banyak ya. Jemaat ya. Juga pembicaranya Bapak Pendeta Yosef ku suara enak. Ya, jadi jemaat tidak ada yang ngantuk ya, tidak ada ya. Enggak ada yang ngantuk. Yang ngantuk siapa? Oh, tidak ada. Ya. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini Engkau telah melawat kami ya Tuhan. Engkau telah berfirman melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Yosef Kurniadi ya Tuhan. Satu firman yang mengingatkan kami, satu firman yang menegur kami untuk kami selalu dalam kebenaran Allah. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yosef Kurniadi suami istri Tuhan. Pakai
pembukaan-pembukaan dalam hidupnya, dimanapun beliau ini pelayanan selalu menjadi berkat. Suami istri Tuhan pakai juga anaknya yang ada di Belanda Tuhan, yang akan diwisuda untuk S2 dalam bidang musik, itu Tuhan luar biasa sekali. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan pemain musik, berkati yang pimpin, yang leader maupun singer, berkati seluruh jemaat-Mu, supaya firman yang sudah ditaburkan Tuhan, itu menjadi berkat bagi jemaat, dan mereka pulang dengan membawa berkat firman itu dan diingat dilakukan dalam kehidupan mereka. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus ada yang menyertai kita semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.